فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى al-mabhatsu tsalits, pembahasan yang ketiga dari pembahasan tentang sifat al-ma'iyyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita dari masalah yang kedua, apakah sifat ma'iyyah ini adalah qiyas atau bahasa ungkapan dari ilmu dan pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, atau dia hakikatnya. Maka sudah dijawab oleh beliau bahwasanya kebanyakan ungkapannya salaf mengatakan bahwasanya ini adalah kinayah, bahasa kiasan dari ilmu, pendengaran dan yang lain-lainnya dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Adapun Syekhul Islam lebih memilih bahwasanya ini sesuai dengan hakikatnya. Namun hakikatnya tidak sama seperti ma'iyahnya makhluk kepada makhluk. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah al-mabhatsu tsalits, pembahasan yang ketiga, halil ma'iyyatu minas sifati dzatiyah atau minas sifatil fi'liyah. Apakah sifat ma'iyyah, kebersamaan Allah, termasuk sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Jawabannya adalah fihi tafsil. Padanya terdapat rincian, dirinci jawabannya. Tidak diberi jawaban mutlak. Ammal ma'iyyah al-ammah fahiya dzatiyah. Adapun kebersamaan yang bersifat umum, maka ini adalah sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah la tanfaku anillah. Sifat yang tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. La yazalu muttasifan bihi azalan wa abada. Allah terus-menerus bersifat dengannya azalan wa abada, dari dahulu sampai seterusnya. Li'anna Allah ta'ala lam yazal wa la yazalu muhitan bil khalq ilman wa qudratan wa sultanan wa ghaira dzalika min ma'ani rububiyyati. Karena Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu dan terus-menerus, dari dahulu dan terus ke depannya. Nah, lam yazal ke belakang, la yazal ke sekarang dan ke depan, mudhari. Nah, sehingga itu faedahnya ya kan, lam yazal jadinya fi'il apa dia? Madhi. Nafil apa? Madhi. Kemudian la yazal ini sekarang dan akan datang. Allah senantiasa meliputi makhluknya dari sisi ilmu, kemampuan dan kekuasaan dan yang lain-lainnya dari makna-makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah sekalipun Allah enggak tahu apa yang dilakukan oleh hamba sejak dahulu sampai kapanpun. Nah, amal ma'iyyatul khassah, adapun kebersamaan yang bersifat khusus, fahiya sifatun fi'liyatun, maka dia adalah sifat fi'liyah yang baru terjadi jika dikehendaki oleh Allah. Karena ma'iyyah ini punya konsekuensi nasr wa ta'yid, pertolongan dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak setiap saat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang ingin ditolong, baru Allah munculkan kebersamaan tersebut. Nah, ma'iyyah apa ini? Khassah. Li'annaha tabi'atun li masyiatillah, karena dia mengikut kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu sifatin maqrunatin bisababin hiya minas sifatil fi'liyah. Dan ini rumusnya. Dan setiap sifat yang bergandeng dengan sebab, maka dia termasuk sifat fi'liyah. Yang baru muncul ketika ada sebabnya, maka ini dikatakan sifat apa? Fi'liyah. Sifat yang muncul, yang beriringan dengan sebab, yang baru dilakukan oleh Allah jika muncul sebabnya, maka ini disebut dengan sifat fi'liyah. Faqad sabaqa lana anna ridha minas sifatil fi'liyah li'annahu makrunun bisabab. Dan telah lalu pembahasannya bahwasannya sifat ridha contohnya termasuk sifat fi'liyah karena dia terkait dengan apa? Sebab. Ada sebabnya baru datang apa ini? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti yang kita bahas dalam khutbah, mahabbah. Ini baru muncul ketika muncul apanya? Sebabnya. Kecintaan dari Allah baru muncul ketika muncul sebabnya. Sehingga mahabbah termasuk sifat apa ini? Sifat fi'liyah karena terkait dengan apa? Sebab. Idza wujida sabab alladzi bihi yardallah, jika didapati sebab yang dengannya Allah ridha, wujidar ridha, maka didapati apanya? Keridhaannya, muncul apanya? Sifatnya. Sehingga ini sifat apa namanya? Sifat fi'liyah. Wa kadzalikal ma'iyyatul khassah, begitu pula dengan ma'iyah yang bersifat khusus ini. Idza wujidatit taqwa aw ghair dzalika min asbabiha fi syakhsin kana Allahu ma'ah.
jika terdapat ketakwaan atau yang lain-lainnya dari sebab-sebab pada diri seseorang yang mengharuskan adanya ma'iyah dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun bersama dengan apa? Orang tadi. Orang yang bersifat dengan sifat yang mendatangkan apa ini? Ma'iyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini pembahasan yang ketiga, jawabannya dia dirinci. Kalau yang ditanya adalah ma'iyah amah, maka ini sifat apa? Zatiyah. Kalau yang dimaksud dengan ma'iyah adalah ma'iyah khasah, maka ini sifat apa? Fi'liyah. Nah. Al-mabhatsur rabi' fil ma'iyah, hal hiya haqiqatun am la? Pembahasan yang keempat dalam masalah ma'iyah, apakah dia hakikat atau tidak? Ini mirip seperti yang kedua, bedanya apa ini? Halil ma'iyah haqiqah atau kinayah? Bedanya di mana dia? Hal hiya haqiqah am la? Sama. Allah alam. Ya kan mirip. Halil ma'iyah haqiqiyah atau hiya kinayah. Di sini hal hiya haqiqah atau la. Zakarna dzalik, oh sudah. Kami telah menyebutkan itu. Kenapa disendirikan Syekh? Mungkin beliau terbetik karena ini dari kajian ya, Pak. Setelah beliau menyebutkan masalah ketiga, mungkin beliau terbetik di benak beliau beberapa permasalahan yang terkait dengan pembahasan yang keberapa? Kedua. Sehingga dijadikan masalah sendiri untuk menyambung masalah yang keberapa ini? Kedua. Nah, zakarna dzalik, kami telah menyebutkan hal itu, masalah yang kedua. Wa anna minas salaf man fassaraha bil lazim. Bahwasanya sebagian salaf menafsirkannya dengan lazim, dengan konsekuensinya. Keharusannya apa? Ilmu, qudrah, sama, basar, dan yang lain-lainnya dari rububiyahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka tafsirkan ma'iyah dengan apanya? Lazimnya. Dan ini tidak masalah selama kita tidak mengingkari apanya? Tidak mengingkari sifat asalnya. Wa huwa alladzi la yakadu yaral insan siwah. Dan dia adalah yang hampir-hampir seorang tidak melihat kecuali dia, kecuali selainnya. Ini setiap kita mendapati pembahasan para ulama tentang ma'iyah, mereka selalu menafsirkannya dengan apanya? Dengan lazimnya. Itu maknanya. Wa huwal ladzi la yakadu yaral insan siwa. Yang hampir-hampir setiap orang yang membaca masalah ini enggak mendapati kecuali selalu yang mereka dapati penafsiran dengan apanya? Dengan lazimnya, dengan konsekuensinya. Konsekuensi dari Allah bersama dengan kita, Allah mengetahui kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah menguasai kita, Allah mampu atas kita apa saja. Selalu kayak gitu. Makanya kemarin dibilang oleh beliau ini ibarahnya, ungkapannya aksaru salah. Ini ungkapannya kebanyakan apa? Salah. Mayoritas apa? Salah. Nah. Wa minhum man qala hiya ala haqiqatiha, dan di antara mereka ada yang mengatakan sifat itu sesuai dengan hakikatnya, bukan lazimnya. Diaslikan dengan ya Allah bersama, sudah titik. Enggak usah ditafsirkan dengan apanya? Lazimnya. Di antaranya adalah siapa kemarin? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Lakinnaha ma'iyah taliqu billah khassah bihi. Nah, dengan tambahan ini jadi mirip sebenarnya dengan pendapatnya siapa ini? Jumhur. Hanya saja kebersamaan tersebut sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan khusus dengan Allah. Tidak bisa disamakan dengan kebersamaan makhluk dengan siapa? Dengan makhluk. Kebersamaan makhluk dengan makhluk memungkinkan, ada kemungkinan berpeluang kebersamaannya secara apa ini? Kebersamaan secara apa? Secara zat. Kebersamaan secara fisik memungkinkan mereka untuk berkumpul dalam satu apa ini? Satu tempat. Adapun ma'iyahnya Allah dengan makhluk ini enggak mungkin punya konsekuensi adanya kemungkinan mereka untuk berkumpul dalam satu apa ini? Tempat. Paham ya? Ini yang diinginkan oleh beliau, kebersamaan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kebersamaan makhluk dengan apa ini? Makhluk. Makhluk dengan makhluk ada kemungkinan, enggak harus juga. Ada kemungkinan mereka bersama berkumpul dalam apa ini? Dalam satu tempat. Adapun kebersamaan Allah dengan makhluk ini enggak mungkin seperti itu. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam satu tempat bersama dengan siapanya? Dengan makhluknya. Nah. Wa hadza sharihu kalamil muallifuna fi hadzal kitabi wa ghairi. Dan ini adalah yang terang-terangan dari kalamnya muallif Ibnu Taimiyah dalam akidah Wasithiyah. Dalam kitab ini dan juga dalam kitab-kitab beliau yang lainnya selain Al-Wasithiyah. Lakin tusanu aniz dzunun al-kadzibah. Hanya saja perlu dilindungi pemikiran yang seperti ini dari prasangka-prasangka yang enggak benar, yang dusta. Mislu an yuzan annallaha ma'ana fil ard, seperti adanya anggapan atau prasangka kalau dibilang Allah bersama dengan makhluk, berarti Allah bersama dengan kita di mana ini? Di bumi. Yang tadi kita maksudkan dengan kebersamaan berkumpul dalam satu apa ini? Dalam satu tempat, makhluk yang di bumi, Allah ikut di mana ini? Di bumi. Ini harus dijaga pemikiran dari yang seperti itu. Ketika kita mengatakan Allah bersama dengan siapa ini? Allah bersama dengan makhluk. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu.
Fa inna hadza batilun mustahilun. Karena ini adalah keyakinan yang batil dan mustahil terjadi. Nah, ini karena sekian banyaknya dalil-dalil yang menerangkan sifat apa kemarin? Ketinggiannya siapa? Allah SWT. Karena kalau kita artikan seperti ini, dia akan bertabrakan dengan dalil-dalil tentang ketinggian Allah, tentang istiwanya Allah di atas apa ini? Di atas ars. Nggak ada lagi keistimewaan istiwa di atas ars. Kalau Allah juga di bumi, ya berarti Allah juga istiwa di mana nanti? Ya di bumi. Nah, ternyata nggak pernah ada ungkapan apa Allah istiwa di mana? Di bumi. Nah, padahal salah satu maknanya apa? Istaqarrah, mendiami. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya berarti Allah di bumi, maka berarti ini bertentangan dengan dalil-dalil yang lainnya dan bertabrakan. Al-Mabhasul Khamis, pembahasan yang kelima, panjang. Insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu